Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Nur Insan Tangkialangi, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah aplikasi komputer, dan teman-teman sekalian yang sempat menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya atas nama Adinda Meli Putri, selaku moderator pada presentasi online kali ini. Dan teman kelompok saya yaitu Dahniar, Yuliana, Kiftia, dan Wahyu Alamsyah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai masing-masing 10 rumus yang digunakan dalam menu formulas, terkhusus pada grup function library, yaitu pada icon finansial, logical, text, data dan time, lookup, dan reference, dan yang terakhir yaitu math dan trade. Langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu finansial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Meli Putri. Di sini saya akan menjelaskan 10 rumus fungsi pada icon finansial. Langsung saja kita masuk di fungsi yang pertama, yaitu akrin. Akrin ini berfungsi untuk menghitung bunga sekuritas secara berkala dengan metode bunga aktual. Sekarang kita masuk rumusnya. Akrin. Kita klik. Kemudian kita klik ISO dengan titik koma. Kemudian kita enter. Dan ini hasilnya. Kemudian kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu akrin term. Rumus ini digunakan untuk menghitung bunga aktual sekuritas yang dibayar pada tanggal penyelesaian. Kita kasih masuk rumusnya. Kemudian kita kasih masuk yang diminta. Titik koma. Kemudian red, titik koma, dan enter. Sorry, ini juga kita diminta masukkan basisnya, kemudian kita enter. Jadi hasilnya itu 216,44%. Kemudian kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu pop days. Rumus ini digunakan untuk menghasilkan jumlah hari pada periode kupon yang mengandung tanggal penyelesaian obligasi. Kita kasih masuk rumusnya. Kita kasih masuk fundamental, koma, kemudian koma, kemudian kita enter.
dan hasilnya itu 182,5. Kemudian kita masuk ke rumus yang selanjutnya, yaitu Amordeck. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai penyusutan atau depresiasi aktiva setiap periode akuntansi yang mengacu pada sistem akuntansi. Kita kasih masuk rumusnya. Klik terus kita klik lagi. Kemudian kita enter, dan ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu DIS. Rumus ini digunakan untuk menghitung tingkat diskon untuk sebuah surat berharga. Kita kasih masuk rumusnya. DIS. Kita pilih. Kemudian titik koma. Titik koma. Basisnya jadi hasilnya itu 3,33%. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang selanjutnya, yaitu nominal. Nominal ini sendiri berfungsi untuk menghasilkan nominal tingkat bunga per tahun. Caranya kita kasih masuk rumusnya. Nominal. Kemudian kita kasih masuk ininya, average, dan titik koma, kemudian masuk ini Nepri, kemudian kita enter. Hasilnya yaitu 0,097618. Kita lanjut ke rumus fungsi selanjutnya, yaitu PMT. PMT ini sendiri digunakan untuk menghitung pembayaran untuk pinjaman berdasarkan pembayaran berkala dan terus-menerus serta suku bunga. Nah, ini kita kasih masuk ke PMT. Kemudian kita kasih masuk rate-nya itu persennya. Masuk ini, terus ini per 12 bulan. Kemudian titik koma, dan pernya itu year-nya. Dan ini dikali 12 bulan juga. Kemudian koma, PF-nya itu yang di sini. Kemudian kita enter. Hasilnya itu minus 2.027.064. Untuk merubah minus ini menjadi positif nanti akan dibahas di rumus fungsi selanjutnya. Kita masuk ke rumus ini untuk mengubah ini menjadi positif akan dibahas ke icon rumus fungsi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke rumus fungsi yang selanjutnya, yaitu NPER. NPER ini sendiri digunakan untuk mengembalikan nilai ganda yang menentukan jumlah periode untuk anuitas berdasarkan pembayaran berkala dan tetap. Jadi kita kasih masuk rumusnya sama dengan NPER. Kemudian kita kasih masuk rate-nya itu persen. Lalu per 12 bulan, kemudian kita titik koma PMT, ini nilai PMT yang tadi kita masukkan, terus titik koma nilai ininya kita masuk juga, kemudian kita enter. Ini tuh kita tambah lagi per berapa bulan, 1 bulan, enter. Jadi hasilnya itu 60.495 rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rumus fungsi icon
selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniar. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus pada logika di Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyediakan data. Di sini ada datanya, beberapa data yang sudah saya buat. Nah, oke, yang pertama kita masuk pada logika true dan false. True dan false digunakan untuk mengetahui sebuah pernyataan, apakah pernyataan tersebut true atau false. Dalam kasus ini contohnya adalah apakah benar nilai 1 lebih dari nilai 2. Caranya adalah kita klik ini kolom pertama, terus kita masukkan sama dengan, terus kita klik nilai pertama atau nilai 1, terus kita ketik lebih besar, terus klik nilai kedua, terus enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini, terus kita klik pojok kanan bawah, terus tahan, tarik ke bawah, lepas. Nah, sini muncul semua yang true dan false. Selanjutnya kita ke fungsi logika yang kedua, yaitu if. If digunakan untuk menentukan siswa lulus atau tidak lulus. Dalam kasus ini siswa dinyatakan lulus apabila nilai rata ini memenuhi standar nilai KKM, yaitu 75. Apabila nilai rata ini kurang dari 75, maka dianggap tidak lulus. Caranya adalah klik kolom ini terlebih dahulu, lalu kita masukkan sama dengan if, buka kurung, kita klik nilai ratanya, terus lebih besar atau sama dengan 75, titik koma, tanda petik, kita ketik lulus, terus balas tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak lulus, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini akan muncul seperti ini, lulus. Terus selanjutnya kita klik pojok kanan bawah, lalu tekan, tarik ke bawah, lepaskan. Nah, di sini akan muncul lulus dan tidak lulus dari hasil nilai rata yang kita pakai ini. Nah, selanjutnya yang logika yang ketiga, yaitu OR. OR adalah logika yang salah satu kondisinya harus terpenuhi. Dalam kasus ini siswa dinyatakan lulus apabila nilai 1 atau nilai 2 yang ini lebih dari sama dengan 75. Jika nilai keduanya kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Caranya adalah kita klik kolom pertama, terus kita ketik sama dengan if, buka kurung, or, buka kurung, kita klik nilai pertama, nah nilai pertama lebih dari atau sama dengan 75, kita ketik 75, terus titik koma, kita klik lagi nilai kedua, lebih dari sama dengan 75, tutup kurung, titik koma, tanda petik, lulus, balas petik, titik koma, tidak lulus, tanda petik, tidak lulus, terus tanda petik, balas kurung, enter. Nah, di sini akan muncul lulus. Nah, selanjutnya kita klik pojok kanan bawah, terus kita tekan dan tarik hingga ke bawah dan lepaskan. Nah, di sini akan muncul lulus dan tidak lulusnya. Selanjutnya itu logika yang keempat. Logika yang keempat itu N.
N adalah logika yang kedua kondisinya harus terpenuhi. Dalam kasus ini siswa dinyatakan lulus apabila nilai 1 dengan nilai 1 ini dengan nilai 2 lebih dari atau sama dengan 75. Jika nilai keduanya kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Caranya adalah kita klik kolom pertama ini terlebih dahulu, terus kita masukkan sama dengan atau kita ketik sama dengan, terus if buka kurung, ketik END, terus buka kurung, nilai pertama di sini kita klik nilai pertama, terus lebih dari 75, titik koma, terus kita klik lagi nilai kedua lebih dari atau sama dengan 75. Nah, di sini kita tutup kurung, terus titik koma, tanda petik, ketik lulus, balas petiknya, terus titik koma, tanda petik lagi, ketik tidak lulus. Nih, kita titik lulus, habis itu kita masukkan tanda petik lagi, terus balas kurung lagi, terus enter. Nah, di sini muncul tidak lulus. Sini muncul tidak lulus. Nah, habis itu kita kita klik pojok kanan bawah, terus kita tekan tarik ke bawah, lepaskan. Nah, di sini muncullah seperti ini. Selanjutnya kita beralih kepada fungsi logika yang kelima, yaitu not. Not adalah logika yang digunakan untuk menentukan hasil. Jika kondisi bukan dari kondisi yang ditentukan, akan terbalik. Dalam kasus ini dicontohkan bahwa nilai 1 kurang dari nilai 2 itu benar, tapi karena menggunakan logika not, maka hasilnya adalah salah. Cara menggunakan logika not adalah, pertama kita klik kolom pertama, terus kita ketik sama dengan, terus if, buka kurung, not, buka kurung lagi, kita klik nilai pertama, terus kita ketik kurang dari, kita klik nilai kedua, terus balas kurung, titik koma. Oh, belum terklik nih. Sini kita klik nilai kedua, terus selanjutnya tutup kurung, titik koma, lalu kita kasih tanda petik, terus ketik benar, terus balas petik, terus titik koma lagi, kita tanda petik lagi, tulis salah, ketik salah, lalu tanda petik, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini, salah. Lalu kita klik pojok sebelah kanan, paling bawah, pojok kanan bawah, lalu kita tekan, tarik ke bawah, lepaskan. Sini akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya beralih ke selanjutnya di sini saya beralih lagi kepada fungsi logika if error. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini kita mau tinggal masukkan rumusnya, yaitu kita pertama itu ketik sama dengan, terus if error. Nah, di sini if error, terus kita klik pencapaian, terus dibagi dengan target, terus titik koma. Sini kita masukkan nilai error, misalnya kita kasih aja petik 2. Kita petik 2 kali, terus kita kita tutup kurung. Nah, lalu enter. Di sini muncul seperti ini. Lalu kita klik pojok sebelah kanan bawah, tahan, terus tarik ke bawah, kita lepaskan. Nah, di sini muncul, di sini kan ada nilai error. Nah, di sini waktu kita pakai
if error itu nilainya tidak ada, atau kosong di sini. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Meli Putri. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan 10 rumus yang biasa digunakan pada icon teks. Ini kita buat teksnya ini di Bandung, kemudian kita masukkan rumus yang pertama yaitu lower. Lower ini sendiri berfungsi untuk merubah teks menjadi huruf kecil semua. Kemudian kita klik lower, kemudian kita klik teksnya, kemudian kita enter. Dan berubah menjadi huruf kecil. Kemudian kita masuk ke rumus yang kedua yaitu upper. Upper ini sendiri kebalikan dari lower itu sendiri, yaitu merubah teks menjadi huruf besar semua. Kemudian kita klik teksnya, kemudian kita enter. Kemudian kita masuk ke rumus yang ketiga yaitu proper. Proper ini digunakan untuk merubah huruf di awal kata menjadi huruf besar. Kita sini proper. Kemudian kita klik teksnya, kemudian kita enter. D-nya berubah menjadi huruf besar dan B-nya juga berubah menjadi huruf besar. Kemudian kita masuk ke rumus yang keempat yaitu leave. Leave ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter huruf dari arah kiri. Misalnya kita mau ambil berapa huruf. Jadi di sini spasinya juga ikut dihitung. Misalnya kita mau ambil huruf kata diban. Jadi kita 6 huruf. Terus 6, kemudian kita muncul diban. Kemudian rumus yang kelima yaitu right. Right ini kebalikan dari tadi, yaitu mengambil beberapa karakter huruf dari arah kanan. Dulu right. Kita teksnya, kemudian kita mau munculkan dung, di sini 4, kemudian enter. Kemudian rumus yang kelima yaitu keenam yaitu mid. Sama dengan kemudian mid. Mid ini sendiri digunakan untuk mengambil beberapa karakter huruf dari posisi tertentu ke arah kanan. Misalnya kita mau ambil angka huruf A, N, D. Jadi di sini spasinya juga ikut dihitung. Kita hitung dari D 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dari huruf ke-5. Kemudian kita mau ambil berapa kata, itu 3. Kita munculkan A, N, D. 3, kemudian kita enter. Terus kita masuk ke rumus yang ke-7 yaitu concat. Concat ini sendiri tuh digunakan untuk menghubungkan teks. Jadi kita buat teks lagi. Nah, sini sejuk, misalnya sejuk. Kemudian kita lagi concat. Itu concatenate. Kita klik. Kemudian kita klik teks yang pertama, titik koma, kemudian teks yang kedua. Di sini kita bisa memunculkan beberapa teks, tapi di sini saya hanya memunculkan 2 teks. Kemudian kita enter, akan muncul di Bandung Sejuk. Jika kita mau memunculkan spasi di antara Bandung
sejuk tadi, kita bisa klik tanda kutip 2, kemudian kita tanda kutip 2, kemudian kita enter, kutip 2 lagi, kemudian titik koma, dan enter. Kan muncul spasi. Kemudian rumus yang ke-8 yaitu N. N sama kegunaannya sama dengan yang sebelumnya, cuman ini lebih memudahkan. Sama dengan, kemudian kita klik teks yang pertama, kemudian kita sama dengan, kemudian kita klik teks yang kedua, kemudian kita enter. Di Bandung sejuk. Jadi kalau kita kan di sini bersambung, kalau kita mau munculkan spasi, kita lakukan seperti yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke rumus yang ke-9 yaitu len. Len ini sendiri digunakan untuk menghitung jumlah karakter termasuk spasi. Misalnya kita masuk sama dengan len. Kemudian kita klik teksnya, kemudian kita enter 10. Kan muncul 10 karena di sini kita hitung 1, 2, spasinya ikut dihitung, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi muncul 10. Kemudian kita masuk di rumus yang ke-10 yaitu trim. Trim ini sendiri digunakan untuk menghapus spasi yang berlebihan atau lebih dari 1. Contohnya kita bikin kata dulu saya dari pasar, klik sama dengan trim, kemudian kita klik teksnya, kemudian kita enter, otomatis spasinya akan berkurang. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan 10 rumus pada icon date and time. Jadi pertama adalah fungsi date. Fungsi date adalah menampilkan tanggal sekarang. Jadi kita klik sama dengan date. Terus kita pilih tahunnya, koma, bulan, tanggal. Nah, ini adalah tanggal yang sekarang. Terus selanjutnya adalah fungsi day. Fungsi day. Nah, fungsi day itu adalah menampilkan tanggal yang kita pilih. Jadi pada waktu ini tanggalnya adalah tanggal 1. Terus ketiga adalah days. Days itu menampilkan jarak waktu awal sampai akhir. Jadi misalkan waktu awalnya adalah yang ini, terus titik koma, waktu ini itu yang ini. Nah, jadi jarak dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 1 bulan 4 adalah 90 hari. Selanjutnya adalah e-date. E-date ini untuk menampilkan beberapa hari dari bulan ke depan. Akan kita pilih yang terus titik koma dan kita inginkan 4 bulan. Jadi dari tanggal sini bulan 4 bulan berikutnya adalah yang ini. Jadi tanggal 1 bulan 8. Terus yang selanjutnya adalah mengetahui tanggal maksimal dari bulan tersebut. Jadi misalkan kita pilih bulan ini, terus kita pilih titik koma 0. Nah, jadi akhir dari bulan ini adalah tanggal 31 bulan 8. Masuk terus, nantinya kita masuk pada fungsi time. Pertama kita buat waktunya dulu ya. Misalkan kita pertama itu adalah fungsi minute dengan
berikutnya ini, terus kita pilih waktunya. Klik sama dengan kita pilih waktunya, terus enter. Nah, jadi menit pada waktu ini adalah 15. Selanjutnya adalah mon. Airmu. Mon. Kita misalkan waktu yang kita pilih adalah ini. Enter. Nah, 8. Jadi bulan pada waktu ini adalah bulan 8. Selanjutnya adalah networks day. Jadi sama dengan networks day. Misalkan kita pilih tanggal awalnya ini, terus titik koma tanggal ini itu ini, terus enter. Nah, jadi total hari kerja dari tanggal 1 bulan 8 sampai tanggal 31 bulan 8 adalah 21 hari. Berikutnya adalah fungsi time. Jadi fungsi time itu adalah untuk menambahkan waktu. Misalkan kita pilih waktu ini, terus tambah time. Misalkan waktu yang ingin kita tambahkan adalah 1 jam ke depan. 0, enter. Kita klik yes. Nah, jadi 1 jam ke depan dari jam 08.15 adalah 1 jam ke depannya adalah 09.15. Kemudian fungsi hold. Fungsi hold itu sendiri adalah menunjukkan jam. Misalkan kita pilih ini 8. Nah, jadi jam pada waktu ini adalah jam 8 maksudnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maili Putri. Di sini saya akan menjelaskan 10 rumus fungsi yang ada pada icon lookup dan reference. Baik, langsung saja kita masuk ke rumus fungsi yang pertama, yaitu lookup. Lookup ini sendiri digunakan untuk mencari sebuah nilai dari suatu tabel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, di mana kriteria tersebut berada pada kolom kiri pada tabel yang dipilih. Kita kasih masuk rumusnya. Kemudian kita kasih masuk, kita mau munculkan nilai pada KD2. Jadi kita kasih masuk KD2 dan titik koma. Kemudian kita blok semua tabel. Kemudian titik koma. Kemudian sini di kolom yang keempat. Titik koma 0. Ntar kita muncul B. Selanjutnya kita masuk ke contoh ke rumus fungsi yang selanjutnya, yaitu lookup. Lookup ini sendiri digunakan untuk sama seperti lookup sebelumnya. Lookup ini digunakan untuk mencari sebuah nilai di suatu tabel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, di mana kriteria tersebut berada pada baris paling atas pada tabel yang dipilih. Caranya kita kasih masuk dulu lookup. Terus kita sama seperti lookup tadi, kita mau munculkan nilai dari KD2. Klik KD2 dan titik koma. Kita blok semua kolom yang tadi, kemudian titik koma. Yang keempat titik koma 0 dan enter. B akan muncul B. Kita lanjut ke rumus fungsi yang selanjutnya, yaitu indeks. Indeks ini sendiri digunakan untuk mengambil suatu nilai pada tabel berdasarkan baris dan kolom tertentu. Contohnya, masih dulu rumusnya. Indeks. Kemudian kita klik semua. Ini, kemudian titik koma. Misalnya kita mau munculkan nama 2. Ini kolom kedua, baris kedua.
Ini kita enter. Muncul nama 2. Kemudian kita lanjut lagi ke match. Match ini digunakan untuk mencari posisi satu data dalam satu baris atau satu kolom yang dipilih. Caranya kita kasih masuk dulu rumusnya, match. Kemudian kita kasih masuk nama 2, dan titik koma, kemudian KD2, sampai kita mau cari nama 2, jadi kita klik ini sampai di B, kemudian titik koma, kemudian 0. Ini nanti akan muncul nama 2, maksudnya 2 di kolom kedua. Selanjutnya kita masuk ke row. Row ini sendiri digunakan untuk mengetahui angka baris satu data tertentu. Caranya itu kita klik row, reference, misalnya kita klik nama, nanti akan muncul angka 7, misalnya kolom keberapa, 7. Misalnya kita mau ubah di sini menjadi ini, jadi nanti akan muncul 11. Kita lanjut ke kolom. Kolom ini sendiri digunakan untuk mengetahui angka kolom satu data tertentu. Caranya kita klik, kita terus di kolom. Reference misalnya kita klik ini jadi nanti sini muncul 5. Karena ini ada di kolom kelima. Ini A, ini dihitung 1, B2, C3, D4, E5. Kalau misalnya di sini kita begini saja, kemudian enter, akan muncul, kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, akan muncul 16. Gitu. Kita lanjut ke columns. Columns ini sendiri digunakan untuk menghitung banyak kolom pada suatu data. Jadi kasih masuk dulu columns. Ya. Kalau misalnya kita mau itu, kita tarik ke bawah. Sorry. Sorry. Ini akan tetap terhitung 1 karena kolom ke bawahnya itu dihitung 1. Kalau misalnya kita mau itu hanya menghitung ke samping, jadi ini akan muncul nanti 5. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus atau formula dalam math and trick di Excel. Yang saya akan jelaskan yaitu sum, sumif, sin, cos, tan, fac, exp, in, abs, dan mod atau sisa bagi. Untuk yang pertama ada sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan angka atau stok yang ada. Baiklah, kita langsung saja masukkan rumusnya. Sama dengan sum lalu
buka kurung, kita blok saja stok atau angka yang ingin dijumlahkan, lalu kita enter. Di sini sudah dijumlahkan dan hasilnya yaitu 223. Selanjutnya ada sum if. Sum if digunakan untuk menjumlahkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Misalnya kita ingin menjumlahkan semua stok shampoo yang ada di data ini. Kita masukkan rumusnya sama dengan sum if buka kurung. Di sini ada range, yaitu kolom atau yang berisi jenis barang yang akan kita jumlahkan. Dan ada di kolom B. Kita blok. Lalu kita titik koma. Di sini kriteria kita pilih apa yang ingin kita jumlahkan. Kita pilih shampoo, lalu titik koma, lalu sum range yaitu stok yang akan dijumlahkan. Kita blok juga, lalu enter. Nah, di sini jumlah keseluruhan stok shampoo yaitu 93. Baiklah, selanjutnya kita melangkah ke scene. Scene digunakan untuk menghasilkan nilai scene dalam sudut. Kita masukkan rumusnya. Scene buka kurung, kita klik, lalu enter. Nah, selanjutnya lagi scene buka kurung, kita klik nomornya lalu enter. Begitu juga dengan yang ini, scene buka kurung lalu kita klik enter. Selanjutnya ada cost. Cost digunakan untuk menghasilkan nilai cost dalam sudut. Kita masukkan rumusnya sama dengan cost buka kurung, kita klik lalu enter, dan seterusnya. Cost buka kurung lalu enter. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada tan. Tan digunakan untuk menghasilkan nilai tangan dari sudut. Kita masukkan rumusnya. Tan buka kurung, kita klik enter. Lanjut, tan buka kurung, kita klik lalu enter. Seperti ini. Baiklah, selanjutnya ada fact. Fact digunakan untuk menghasilkan nilai faktorial sendiri, yaitu nilai perkalian seluruh bilangan positif dari bilangan itu sendiri sampai angka 1. Seperti misalnya 8, misalnya 5, mulai dari 5, lalu
kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti ini contohnya. Nah, di sini kita akan seperti ini dia. Kita masukkan rumusnya. Buka kurung, kita klik enter. Sama. Selanjutnya buka kurung, kita klik lalu enter. Di sini kita tulis rumusnya. Buka kurung lalu klik enter. Begitupun seterusnya, dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya ada EXP. EXP itu digunakan untuk menghasilkan nilai eksponen. Nilai eksponen biasanya dimulai dari 2,71828 dan seterusnya. Kita masukkan rumusnya. EXP dalam kurung, lalu kita masukkan, kita klik lalu enter. Selanjutnya lalu kita klik lagi enter. Salah. Kita masukkan rumusnya EXP 2 lalu kita klik enter. Seperti ini bisa kita lanjutkan selanjutnya ke bawah. Selanjutnya ada in digunakan untuk membulatkan angka ke bawah, sama dengan lalu in buka kurung, kita klik lalu enter. Nah, seperti itu. Kita masukkan lagi rumusnya. In dalam buka kurung, kita klik enter. Kita masukkan lagi. In buka kurung, klik enter. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada ABS. ABS digunakan untuk menghasilkan nilai absolut atau nilai positif. Kita masukkan rumusnya lagi, sama dengan ABS buka kurung, kita klik lalu enter. Kita masukkan lagi rumusnya. ABS buka kurung, kita enter lagi. Nah, di sini yang tadinya negatif berubah jadi positif, seperti yang saya bilang tadi. Nilai absolut yaitu nilai positif. Selanjutnya yang terakhir yaitu sisa hasil bagi atau mod. Kita masukkan rumusnya. Mod. Di sini kita dimintai number yaitu pembilang, lalu titik koma, divisor atau pembagi, kita klik lalu enter, dan hasilnya yaitu 0. Kita coba lagi. Selanjutnya
mod kurung lalu number titik 2 lalu divisor enter. Di sini sisanya 3. Selanjutnya lagi mod kurung titik koma lalu divisor enter. Nah, di sini sudah bisa. Berarti jika pembaginya 0 maka tidak bisa. Nah, itulah dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai rumus-rumus yang ada pada 6 icon tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.